Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu. Siapa yang Allah kasih petunjuk kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, namun siapa yang Allah sesatkan, loh, kok Allah sesatkan? Tentu setelah Allah kasih kita akal untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, setelah Allah kasih kita hati nurani untuk bisa merasakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan setelah Allah kasih kita Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda yang nyata antara yang hak dan yang batil, kok kita masih memilih kesesatan? Fala hadiyalah, maka tidak ada lagi yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kalau duduk begini tidak lama, ganti posisi lagi. Ya. Baik, alhamdulillah, saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan para ibu di Perth. Ini untuk pertama kalinya saya menginjak-injakkan kaki saya di Australia, karena bukan hanya satu injakan, dan memang beda. Langsung mengecil saya. Dinginan. Iya, mudah-mudahan bisa terus nanti silaturahminya di kemudian hari, dan mudah-mudahan sampai hari kemudian. Amin. Sebelum kita mulai kajian kita agak panjang ini, saya akan memperkenalkan diri saya lebih dahulu, karena dalam pepatah pesantren ada pepatah itu, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu saling kenal mengenal. Sudah ada yang pernah ketemu sama saya belum ya? Belum ya? Mungkin ibu bilang, emang lu siapa? Ya, ada beberapa teman dari Jogja, dari UMY, Pak Taufikur Rahman yang barusan kemarin selesai. Ya, sekarang bergabung dengan kami di pengajian. Nah, ini saya dan keluarga. Ya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya mau ajak, saya gojolokin panitia. Ya, kalau mau ya bagusnya niketin juga satunya lagi. Karena panitia minta, Ustadz tolong bawa jaket, di sini dingin gitu. Saya katakan gampang, jaket yang bisa masak juga.
Ya, kemudian saya malah bilang bagusnya karena ada yang dari Malaysia itu Profesor Jafar Usman kalau tidak salah, dia ngajak istrinya dari ini dengan anak-anaknya. Tapi ya gampang kalau ini mereka ya, tapi karena ini ya harus terima takdir, betul-betul kita puasa ini. Saya bilang Al-Baqarah 187 itu kan tetap berlaku ya. Setahu saya belum pernah dinasak atau dihapuskan oleh Allah gitu. Apa itu Al-Baqarah 187? Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, ibu-ibu sebagian senyum-senyum aja yang ngerti. Ya, uhilla lakum lailatas shiyam, dihalalkan bagi kamu pada malam hari. Saya katakan ayat itu tetap berlaku sepertinya dan tidak pernah dihapuskan oleh Allah. Ya. Ya, tapi karena jatahnya memang cuma satu ya sudah. Tapi memang istri saya juga karena anak-anak pulang dari pesantren, kasihan kalau ditinggal. Kemudian ada ibu saya, ibu mertua juga lagi dirawat di rumah. Jadi ya. Dan yang ketiga, istri saya itu tidak tahan dingin. Dia punya asma ya. Yang kalau dingin itu ngik-ngik, kasihan. Jadi sudahlah. Ya bismillah, mudah-mudahan semuanya barokah. Amin. Di Jogja kami dikenal sebagai keluarga sakinah. Ya. Materi pengajian saya sebagiannya tentang keluarga sakinah. Ini Ustadz baru memperkenalkan diri sudah nyombong. Bukan, memang saya keluarga sakinah. Nama saya Syakir, istri saya Aminah. Kalau digabung-gabung ya sakinah lah. Amin, amin. Ya, dan memang saya punya buku sebenarnya saya. Oleh-olehnya rendang kali ya. Tapi karena Ustadz ya, saya bawa nggak ya tadi ya? Karena saya tadi over bagasi ya. Oh ini nih punya buku yang seperti ini. Ini seru juga judulnya, Etika Bercinta ala Nabi. Ini sebenarnya making love, bermain cinta. Tapi ala Nabi itu kan berarti dalam ikatan suami istri. Ya. Sebuah pendekatan kritik hadis. Sebenarnya saya mau bawa, tapi saya sebelum ini saya timbang-timbang dulu. Ternyata sudah 30 kilo. Ya, itu di luar berat badan saya. 30 kilo. Akhirnya sudahlah kita kurangi saja. Saya sudah memang ada kardus. Ini kardus yang ada buku Bercintalah Nabi. Ini yang tidak ada karena memang sudah ini kan setelah di ini ternyata ini yang tidak, yang kayaknya yang kardus kecil aja yang bisa dibawa. Akhirnya saya tidak bawa ini, saya hanya membawa buku sholat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini etika bercinta ala Nabi ini saya katakan etika hubungan seks suami istri dari tesis saya dulu waktu di UIN Jakarta. Ya. Saya aslinya tadi sudah Solo sebenarnya ya, Sulawesi Selatan. Oh tetangga ya, mana ibu? Oh, Bugis atau Makassar? Suami Makassar, saya cowok ya. Oh iya, Makassar kok medok? Makassar seko Hongkong apa? Iya. Ya. Saya di Muallimin dulu 6 tahun di sana, kemudian tinggalkan jadi masih SD, tamat SD langsung ke Jogja. Sampai sekarang sudah 33 tahun di Jogja. Alhamdulillah sudah beranak pinak. Ini nomor telepon saya. Ya. Dan ini perjalanan singkat hidup saya karena mencari ridha Allah dan takut zina. Kami putuskan untuk menikah saat mahasiswa. Jogja itu kan termasuk rodok-rodok bebas
dari pengawasan orang tua. Kami yakin selama pernikahan dilakukan karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulnya, pernikahan itu rasanya cuma dua, nikmat dan nikmat sekali. Ya, karena itu menunda pernikahan sama dengan menunda kenikmatan dan memperpanjang penderitaan. Makanya saya tidak mau lama-lama. Saya menikah memang masih mahasiswa. So, kalau perempuan seperti ini tidak boleh dibiarkan lama-lama. Kedahuluan orang. Ya. Dulu iklannya 2 anak disyukuri, tambah anak alhamdulillah, tambah istri ya nantilah. Masya Allah. Ini sudah baru 2 hari berpisah sudah aneh-aneh pikiran Ustadz ini. Makanya mungkin salah satu doa istri saya itu, ya Allah jangan membuat suamiku terkenal. Gawat. Nah, baik, alhamdulillah sekarang tambah 1 anak laki-laki. Ini anak saya. Nah, karena ini Ramadan saya tidak boleh berbohong. Ini sebenarnya anak lahir pertama, kedua perempuan. Itu lahir dari istri muda, ini lahir dari istri tua. Itu ibu itu cerdas itu. Ya, anak pertama kedua saya lahir pada saat istri saya masih mahasiswa, jadi masih muda. Ya, nah ini anak. Jadi anak saya yang pertama itu sudah kuliah masuk semester 5. Anak kedua kelas 3 SMA. Anak ketiga ini baru 5 tahun. Iya. Dari istri yang sama ketika usianya sudah mulai tua. Melahirkan. Jadi ibu-ibu jangan cepat tersinggung ya. Wah, kalau saya tahu istrinya 2, saya tidak mau ikut pengajian pagi ini. Apa mendengar orang yang berbeda paham dengan saya? Enggak Bu ya, istri saya tetap 1. Cuman kadang kalau saya jalan sama anak ini seringkali orang tuh bilang cucunya Pak. Saya jawabnya nggak enak, dia masih tidak percaya sama saya, tidak beriman orang itu. Percaya kok ya. Dan alhamdulillah ini karya buku pertama, Etika Bercinta Nabi, sebuah pendekatan kritik hadis. Ini judul kecilnya ada lagi nih. Ya, judul kecilnya bacaan wajib bagi yang ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya seks ala Nabi. Banyak hadis-hadis yang beredar dijadikan sebagai landasan untuk menyatakan bahwa seks dalam Islam berbeda dengan seks ala Barat. Ya, banyak itu hadis-hadis. Salah satu hadis yang membuat saya gelisah itu karena ada hadis yang bunyinya itu la yanturonna ahadum minkum ila farji zaujati. Janganlah sesekali salah seorang kalian melihat farji istrinya idza jama'aha, bila menjimaknya, fa inna dzalika yurisul amat, karena sesungguhnya itu bisa mendatangkan kebutaan. Ada hadisnya itu dan dijelaskan secara panjang lebar. Inilah yang membedakan seks ala Nabi dengan seks ala Barat. Nah itu dia. Saya tanya sama jamaah pengajian saya, kira-kira hadisnya benar nggak nih? Jamaah itu tidak menjawab tidak, tapi geleng-geleng. Berarti nggak benar kan? Iya. Terus bapaknya ngaku-ngaku nggak benar. Saya katakan kalau benar ini bapak-bapak udah pada buta. Ya, jadi nggak benar. Nah itulah yang kemudian ternyata hadisnya dhaif jiddan, sangat lemah. Iya. Udah panik ya. Nah kemudian ini yang
Ini buku karya kedua saya, jadi mungkin brosurnya saya bagi aja, saya tidak tahu berapa jumlahnya, cukup dari. Ini promosinya, tapi ada di sini yang saya bahas di belakang, ya. Cuman terus terang terpaksa harus terbatas karena enggak, maksud saya nanti bukunya saya bawa karena makan masih ada ke Sydney, masih ada ke Melbourne, ya. Enggak, dibawa aja semua, dibagikan, insya Allah cukup. Kalau brosurnya banyak, ya, dan gratis, itu yang penting tuh. Nah, bukunya itu. Baik, ini cetakan ke-13. Saya mencetak setiap kali cetakan cuma 3.000. Sudah 13 berarti 39.000. Alhamdulillah. Sesuatu yang tidak pernah saya sangka. Tapi pengabadian amal sebenarnya, pesan. Ya. Ya lumayan lah. Kemudian ini buku ketiga, Kuliah Fikih Ibadah. Ini jadi bahan referensi untuk mahasiswa, tapi ternyata dipakai juga di IAIN, UIN sekarang ya, UIN Sunan Kalijaga, ya, kemudian perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya. Kemudian ini tuntunan puasa Ramadan dan zakat. Nah, mungkin ini, tapi sayang saya tidak bawa bukunya karena itu saya tidak perjualbelikan sebenarnya ini buku. Hanya sekedar buku saku, bisa dibawa kemana-mana. Asal ada yang mensponsori, cetak. Tapi pesannya tidak boleh dijual belikan. Yang sponsor itu yang nanggung, karena juga tidak ini. Nah, ini saya kira perkenalan singkat dari saya. Begini, nanti kita banyakin dialog aja lah, ya. Tadi disampaikan oleh MC kita yang mengatakan Ramadan itu ternyata amalannya bukan hanya puasa. Memang amalan utamanya yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala puasa. Ayatnya sangat familiar di telinga kita pada saat sebelum datangnya Ramadan sampai nanti setelah Ramadan masih disinggung juga. Kalau bulan Ramadan malah ada masjid karena tidak di-manage secara baik. Akhirnya dari tanggal 1 Ramadan sampai 29, 30 Ramadan, ayatnya itu ya temanya kutiba alaikumusiyam terus. Ya, sehingga jamaah itu ada yang bedi itu nebak. Ini mesti ayatnya kutiba. Nah, kan? Ya. Ya, kali ini untuk keabsahan bahwa saya mengisinya di bulan Ramadan, saya akan bacakan Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kutiba diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kalian juga diwajibkan untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Pertanyaannya itu seringkali menggelitik kita. Ini sudah tiap tahun puasa, tapi tidak juga menjadi orang yang bertakwa. Ya, bertakwa itu kan kalau dalam bahasa Arab dari kata ittaqo yattaqi ittiqa. Ya, huruf aslinya dari kata
tiga huruf, wakoyaki wikoya, memelihara diri. Ittaqo itu terpeliharanya diri seseorang, ya, terpeliharanya diri seseorang karena dia memelihara hubungan baiknya dengan Allah, memelihara hubungan baiknya dengan Allah karena dia membaca ayat-ayat Allah, apa maunya Allah, apa yang tidak dimaui oleh Allah, ya. Jadi namanya memelihara hubungan baik, ya, dengan Allah dengan cara mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Nah, orang yang terpelihara hidupnya itu kalau mengikuti apa maunya dari Sang Pencipta, dia tentu ya keterpeliharaan yang didapatkan. Nah, itu terpelihara hidupnya. Nah, bagaimana? Ya, dengan cara melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Nah, untuk bisa mengetahui segala yang diperintahkan, yang dilarang, apa yang boleh, apa yang tidak, ya caranya memperbaiki hubungan dengan Allah dengan membaca surat-surat cinta dari Allah, ya. Makanya tadarus salah satu amalan utama di bulan Ramadan. Tadarus itu apa artinya? Ya, tadarus apa? Mengaji. Sebenarnya tadarus itu mengkaji. Ya sama aja lah. Ngaji dengan kaji. Ya, tapi bahasanya itu tadarus itu kan ada namanya buku daras. Apa itu buku daras? Buku pelajaran kan? Buku daras adalah buku pelajaran, buku teks. Ya. Tadarus adalah mempelajari, mengkaji. Jadi sebenarnya bukan sekedar membaca. Kita ini bagus ya. Kita ini lebih banyak konsentrasi untuk membaca dan menghabisi Quran. Ya, artinya kita selesaikan itu, kita baca sebanyak-banyaknya. Malah ada sekarang tuh bagus itu, menurut saya pesan itu, kalau mau tamat satu Quran dalam 1 bulan, maka setiap waktu sholat paling tidak 4 halaman, ya enggak? Dapat enggak ke WhatsApp-nya itu ya? Kalau mau tamat 2 kali 2 Quran dalam 1 Ramadan, ya bacanya 8 kali dan seterusnya, tinggal dikalikan saja. Itu bagus itu. Nah, cuman kita itu lebih banyak terkonsentrasi untuk tilawahnya itu, membacanya. Ya, walaupun tilawah itu juga membaca sambil merenungi ya. Tapi kita hanya terkonsentrasi untuk, padahal tadarus ya. Tadarus itu kan mempelajari, kajian, tafsir. Ya, kajian tafsir itu Al-Qur'an. Nah, itu namanya mentadarusi. Lebih dalam lagi adalah mentadaburi. Ya, jadi ada tadarus mempelajari, mentadaburi itu, tadabur itu dari kata apa? Seakar dengan kata dubur. Kalau dubur mesti ibu-ibu tahu. Apa itu dubur? Hah? Dubur apa? Dubur itu pantat. Maaf, pantat itu dubur. Tapi bukan berarti mentadaburi Al-Quran artinya memantati Al-Quran. Na'udzubillah. Bukan itu. Dubur itu belakang. Mentadaburi Al-Quran setelah mempelajari, merenungkan makna-makna pesan-pesan Allah dalam Al-Quran, bukan hanya yang tersurat, yang tampak itu,
Yang muhkamat itu yang tersurat, yang jelas. Tapi juga yang tersirat. Yang tersirat itu memahami Quran tidak hanya yang tampak, tapi juga pesan di balik ayat ini. Makanya Quran itu dibaca, dipelajari, dibaca, dipelajari, itu selalu ada makna yang berbeda dan tidak habis-habisnya. Setiap ada penemuan dirujukkan kepada Quran, nanti ketemu makna baru. Ya. Tafsir itu kan memberikan pemaknaan. Nah, setelah itu dia bisa merasakan sampai gegernya, sampai punggungnya itu. Karena apa? Sudah merasuk itu pesan-pesan Allah ke dalam diri kita, sehingga ketika ayat Allah dibacakan maka bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim, ya, dibacakan ayat-ayat Quran itu hatinya bergetar. Ya, karena sudah masuk pesannya itu. Ya. Nah, itu antara lain sebenarnya yang diinginkan. Nah, itu cara untuk bertakwa, cara untuk memelihara diri, ya, dan memelihara hubungan baik dengan Allah dengan cara membaca surat-surat cinta dari Allah. Surat cinta Allah sudah dikirim melalui nabinya. Jadi kalau kita baca, jangan sampai hanya membaca dan menghabisi tanpa memahami makna pesan-pesan Allah. Karena ini bagaimanapun bahasa Arab bukan bahasa kita kan, bukan bahasa kita, sehingga perlu kita pahami, kita pelajari, kita sempatkan waktu kita untuk ngaji. Kalau bapak-bapak itu saya sering sindir, ya, ngajinya kok cuma Jumatan, itu pun tidur sebagiannya. Ya. Kalau memang kita menghendaki ridhonya Allah, tentu kita mau menyempatkan diri. Tidak ada waktu, Pak. Yang lain ada waktu. Masa untuk kepentingan kita? Kita sering katakan untuk Allah. Sebenarnya bukan untuk Allah, untuk kepentingan kita, ya, atau untuk Allah. Silahkan bahasanya mau pakai mana. Kita tidak berikan ruang untuk itu. Ya, makanya tadarusnya itu ya harus dengan mengkaji dan merenungkan. Nah, itu amalan yang termasuk harus digenjot, ya, harus digenjot apa? Ya, maksimalkan. Ya, genjot itu maksimalkan, ya, dimaksimalkan dari hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya. Yang lain lagi ya bukan hanya dikaji, karena kan banyak sebenarnya dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang kita disuruh untuk menanamkan kebaikan, dan kebaikan itu kalau bisa yang membekas dan istimror, terus menerus. Dulu waktu saya masih mahasiswa, Ibu, saya punya kelompok namanya kelompok Ibadur Rahman. Ketuanya saya. Kita dirikan semua dari pondok pesantren Budi Mulia. Ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Waktu itu kan kiriman uang masih berupa wesel ya, atau lewat pos itu. Ya. Nah, pada setiap kiriman kita untuk kuliah dan untuk living cost kita selama di Jogja, itu kita sisihkan, ya, 5.000, 10.000 untuk amal kebaikan kita, dan kita kumpulkan untuk memberikan biaya sekolah pada adik-adik kita, anak yang tidak mampu tapi dia punya potensi. Kan dulu kan ada TPA ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Kita ajari ngaji mereka, tapi tidak berhenti sampai situ. Kita biayai sekolah mereka. Ya, kelompoknya Ibadur Rahman terinspirasi dari Quran surat Al-Furqan ayat terakhir itu.
wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya. Nah, kita biayai mereka, dan kelompok-kelompok pengajian saya waktu masih mahasiswa itu juga sudah ada beberapa ibu-ibu direktris yang ngaji, belajar ngaji sederhana sebenarnya, sambil ada pemaknaan sedikit-sedikit. Terus setelah itu mereka tergerak untuk di mana saya bisa salurkan sebagian harta kekayaan saya. Sini Bu, kita salurkan. Kita punya binaan. Ya. Nah, kemudian setelah itu terinspirasi dari, sebenarnya waktu itu saya bermain ke tempat saudara ada yang dulu yang di Jakarta itu. Ada saudara sepupu, saya lihat kok ada anak kecil yang bekerja. Orang perempuan, anak kecil, saya lihat ini paling umuran tamat SD. Saya tanya gitu, Mbak, dari mana asalnya? Dari sini. Ada memang perkampungan di daerah antara Jawa Barat dengan daerah Jawa Tengah, itu yang memang secara masif mengirimkan anak-anaknya, memang tidak orientasinya sudah tidak sekolah, karena dia melihat kesuksesan orang-orang pendahulunya jadi PRT di Jakarta, tapi kemudian penghasilan langsung tampak. Ya, sementara yang sekolah-sekolah itu kan tidak tampak kan? Ya, malah kadang-kadang tambah sekolah tambah kurang ajar sama orang tuanya, malah tarung lagi jadi street fighter, petarung jalanan. Di Jakarta itu kan gawatnya itu. Ya, lebih bagus udah langsung kerja. Saya lihat anak ini, kenapa kerja? Ya, memang karena rata-rata orang kampung kami memang bekerja setelah tamat SD. Saya tanya, berapa NEM kamu, nilai evaluasi murni itu? Dia sebutkan angka 37 beberapa itu. Berapa nilai tertinggi di kecamatan kamu? Ya, itu nilai tertinggi. Tersentak saya, berarti ini sebenarnya ranking 1 di kecamatan dia, di kampung dia, ranking 1, tapi kok ujuk-ujuknya hanya sampai di pembantu rumah tangga, pengasuh anak. Ya, saya tidak merendahkan itu, tapi kan masih anak kecil itu loh, anak potensial. Wah, terenyuh saya. Kemudian saya katakan, saya bilang sama Mbak Yu saya itu, sekolahkan anak ini, eman-eman. Ya, anak ini potensial. Ya, kalau misalnya mau bantu-bantu nanti di sela-sela setelah dia pulang sekolah. Ya, dari situ kemudian kita tambah yakin aja untuk menyebarkan kebaikan melalui itu ngaji gitu, sedekah, amal jariah. Tapi kita seleksi anak-anak kita ini, karena tidak semua anak-anak itu mampu untuk melanjutkan sekolah. Minatnya juga kan macam-macam. Nah, yang sangat berminat dan kemudian tingkat kecerdasannya memang mampu, sangat berminat saja sudah cukup. Ya, semangatnya adalah untuk sekolah, walaupun mungkin kemampuan intelektualnya agak terbatas, ya kita bantu. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, sedekahnya itu terus menerus. Ya, mudah-mudahan jadi amal jariah. Kita latihkan itu. Karena kalau tidak pernah dilatihkan, suatu saat nanti dia sudah orang yang berpunya, tidak terlatih, dia juga akan hitung-hitungan ekonominya akan jalan itu. Eman-eman ya. Kalau saya pakai sendiri, ya, tapi kan kita masalahnya kan kita orang beriman, kita yakin ada kehidupan yang lebih baik setelah itu ketika ya kita memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang tidak mampu. Nah, di situ namanya amal jariah. Nah, Ramadan itu kan ada sedekah, yang dimana nilai sedekah di bulan Ramadan
lebih baik daripada nilai sedekah di bulan lain. Nah, ini yang amalan kedua ini, sedekah ini. Ya. Ketika ada sahabat yang bertanya, manakah amalan yang afdol? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekah fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Ya, jadi kebiasaan itu yang mau ditanam selama 1 bulan. Ya, kalau sudah menjadi kebiasaan 1 bulan, ini kalau dalam ilmu pendidikan, ya kata orang pendidikan, dibiasakan menjadi kebiasaan, maka dia cenderung akan tetap itu dawam, ya akan selamanya menetap di sana. Tapi itu dengan catatan dilakukan dengan kesadaran penuh, ikhlas karena Allah, bukan karena keterpaksaan. Kalau keterpaksaan biasanya, setelah Ramadan berlangsung, dia kembali ke kebiasaan sebelumnya. Dia merasa bahwa apa yang sudah dilakukan di bulan Ramadan, amalannya sudah cukup. Sama halnya ketika dia melaksanakan haji, sholat, mengejar arba'in di Madinah, ya, umrah, itu juga, ini sudah cukup ini. Setelah itu kembali ke Indonesia, kembali melakukan kemungkaran, korupsi di mana-mana. Ya, kenapa? Karena memang dia hanya mengatakan ini ritual sudah cukup. Padahal sebenarnya itu diharapkan setelah itu ada perubahan yang nyata dengan kembalinya kebiasaan-kebiasaan itu. Makanya kebiasaan kalau disertai dengan kesadaran penuh, cenderung akan menetap. Nah, ini berubah lagi harus. Ya, saya aja. Kalau bantal Australia dingin begini malah tidur. Saya mau berdiri aja ya, nggak apa-apa ya. Baik. Ya. Jadi itu akan menjadi kebiasaan kalau terus-menerus dilakukan, asal dengan kesadaran. Ya, kalau tidak dengan kesadaran itu akan sulit menjadi kebiasaan, akan sulit. Ya. Oh begitu. Ya, manut aja. Wah, saya minta maaf ini ya, karena kalau ibu bolehlah berubah juga, karena kalau enggak itu manut, itu perjalanan darah itu. Iya. Dah. Emang kayak tampil jadi raja gitu. Nah, ini karena persoalan kenapa duduk iftiros itu tidak lama-lama. Kalau dari aspek kesehatan, dalam bukunya Mukjizat Gerakan Sholat, ada bukunya Dr. Sagiran. Pernah dengar atau baca? Dr. Sagiran, Mukjizat Gerakan Sholat. Dia mengatakan sholat itu ada mesti menyehatkan, dan segala perintah Allah itu mesti menyehatkan. Ya, termasuk gerakan sholat begini-begini. Nah, tapi pada saat duduk dengan cara iftiros, kaki kiri didudukin, ya, itu malah membuat aliran darah berhenti di daerah kaki karena neku itu. Belum lagi yang kalau menekan itu dengan berat sekitar 70 kilo, kayak saya maksudnya gitu. Nggak usah nyindir yang lain, lebih bagus. Ya, belum lagi itu akan berhenti. Kalau berhenti tidak sehat. Katanya sholat itu menyehatkan. Nah, ini yang jadi masalah.
Ternyata beliau menemukan, iya, itu memang duduk iftiros itu tidak lama-lama. Itu biasanya terjadi pada duduk di antara dua sujud, dan yang kedua pada duduk tahiyat awal. Dia contohkan ibarat selang. Selang itu kalau mau lancar, kadang-kadang memang ditekuk sebentar, setelah itu lancar lagi. Itulah cara kerjanya katanya. Jadi peredaran darah orang yang sholat itu lebih baik dibanding daripada tidak sholat, atau tidak ada ritual rutin ya untuk menggerakkan itu. Ya. Jadi maaf saya duduk ini. Sebenarnya alasannya cuma mau duduk begini. Udah ada cerita kemana-mana. Buat duduk aja. Jadi itu ya kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran penuh, cenderung menjadi kebiasaan. Nah, itu berarti tadarus, kemudian sodako di bulan Ramadan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sholat taraweh. Ya, ini tidak harus urut ya. Ada yang mengatakan sholat taraweh di awal. Ya, itu tergantung ustadznya saja. Mana yang teringat. Sholat taraweh. Sholat taraweh itu dalam istilah hadis disebut dengan qiyamu Ramadan atau qiyamul lail, tapi kalau khusus di bulan Ramadan disebut dengan qiyamu Ramadan. Iya, ini nah ini ya. Sholat taraweh atau qiyamul Ramadan adalah sebuah istilah untuk sholat sunnah yang didirikan di malam bulan Ramadan, yang waktunya antara setelah Isya hingga sebelum masuk waktu subuh. Disebut tarawih, bentuk jamak dari tarwiha, istirahat. Ya, kalau jamak istirahat, berarti sholat tarawih itu sholat yang banyak istirahatnya, santai. 2 rakaat salam, istirahat sebentar. 2 rakaat salam, istirahat sebentar. Atau 4 rakaat salam, lalu istirahat sebentar. 4 rakaat salam lagi, istirahat sebentar. Makanya, dan ini menjadi satu rangkaian. Ya, ini karena sholat tarawih itu, sholat ini banyak istirahatnya. Disebut tahajud. Tadi ada yang bilang qiyamul lail, ada. Ya, karena Nabi SAW biasa melaksanakannya setelah tidur, bangun dari tidur. Tahajud, karena tahajud itu adalah arti bahasanya, secara bahasa lugatan itu adalah bangun dari tidur. Jadi kalau misalnya ibu malam-malam bangun ya karena dingin, kemudian ke kamar mandi, maaf cuman buang air kecil ya, kemudian pulang tidur lagi ya, kalau ditanya sudah tahajud, ibu boleh menjawab sudah tahajud, cuma tidak sholat tahajud. Ya, artinya sudah tahajud itu sudah bangun tidur gitu, sudah bangun malam. Iya, sudah, cuma tidak sholat tahajud, eman gitu. Ya, itu aja ya. Sehingga secara fikih ada yang mengatakan tidak ada sholat tahajud kalau belum tidur gitu.
Ada ulama yang mengatakan, tapi bolehkah orang sholat malam tanpa proses tidur lebih dahulu? Boleh. Itulah yang dikenal dengan istilah qiyamul lail. Istilah lain, perilakunya, tata caranya ya sama. Ya, tata caranya sama. Nah ini disebut witir karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa menutup sholat malamnya dengan rokaat witir atau ganjil. Witir itu ganjil. Kata Nabi, ij'alu akhir salatikum bil lail witra. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oke. Jadikanlah akhir sholat malammu menjadi ganjil, kata Nabi. Akhir sholat malammu menjadi ganjil. Itu anjuran. Kalimatnya memang perintah, tapi tidak bermakna wajib. Dan kalau kita lihat hadis Nabi itu ya, perhatikan 4, 4, 3, 11, 3 akhirnya ganjil. 2, 2, 2, 2, 2, 1. 11, 1 akhirnya ganjil. 4, 3, 7, 3 akhirnya ganjil. Ya. 6, 3, 9, 3 akhirnya ganjil. 8, 3, 11, 3 akhirnya ganjil. 8, 2, 1, 1 akhirnya ganjil. 8, 1, 9, 1 akhirnya ganjil. Makanya Nabi kadang-kadang mengatakan, atau sahabat mengatakan, autaran Nabi SAW mewitirkan. Karena kan sudah witir belum? Maksudnya sudah sholat tahajud belum? Tahajudnya itu dengan ganjil, gitu. Akhirnya ganjil. Jadi kalau itu secara fi'liyah, perbuatan Nabi itu melaksanakan ganjil akhirnya. Secara kauliyah itu sabda Nabi, karena kan ada sunnah kauliyah, sunnah yang dengan ucapan, ada sunnah fi'liyah dengan perbuatan, ada juga sunnah takririyah. Takririyah itu diamnya Nabi. Diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat itu disebut dengan persetujuan. Kalau Nabi tidak setuju, mesti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, bereaksi. Tapi kalau Nabi diam saja, artinya setuju. Mirip dengan lamaran ya. Mirip dengan lamaran. Diamnya seorang wanita ketika dilamar tanda setuju. Kalau tidak setuju, mesti dia bereaksi. Emoh gitu ya. Tidak mau. Iya kan? Iya. Misalnya ya, dilamar. Kalau perempuan yang masih single biasanya kamu dilamar. Diam dulu dia. Itu belum ada tanda kesetujuan atau tidak. Nah, kemudian setelah itu yang melamar Afgan. Afgan. Ya, sepulgar-pulgarnya seorang perempuan tidak ada yang langsung mengatakan Afgan. Tidak ada. Yes, gitu. Nggak ada. Kalaupun itu bilang terserah bapak lah. Atau diam itu tanda persetujuan. Kan hadis Nabi mengatakan begitu. Kalau untuk lamaran, kalau dia menolak mesti bereaksi, saya tidak mau, saya mau kuliah dulu, misalnya. Ya. Nah, itu. Nah, takrir itu disebut dengan penetapan atau persetujuan.
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dalam perbuatan ibadah sahabat. Misalnya begini, sholat sunat setelah adzan maghrib sebelum qomat maghrib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukan sholat itu, tapi kemudian sahabat setelah azan beberapa sahabat berdiri untuk sholat 2 rakaat. Ada yang mendekati tiang, ada yang tidak. Ya. Dan Nabi kemudian ini dalam keadaan sholat, Nabi datang. Nabi yang menunggu sahabat-sahabat itu selesai sholat. Nabi tidak melaksanakan, cuma menunggu. Ya. Itu namanya takrir. Ya. Diamnya Nabi, tapi berwujud penetapan persetujuan Nabi terhadap yang dilakukan. Kalau enggak mesti dilarang. Gitu. Nah ini kauli, ij'alu akhir sholatikum billail witro, jadikan akhir sholat malammu menjadi ganjil. Dan fi'linya Nabi, dilihat dari hitung-hitungannya itu ya 11 aja atau 13 sudah dengan 2 rakaat yang ringan-ringan sebelum sholat taraweh dimulai atau setelah sholat taraweh selesai dengan istilah 2 rakaat sholat sunat fajar. Nah itu juga 13 itu jumlahnya. Ya, cara ngitungnya saja yang beda-beda. Nah, sudah azan? Iya. Kita nanti jam 12.30 biar sebentar nanti akan selesai jam. Oke. Ini azan waktu Australia atau? Iya. Oh memang sudah ini ya? Sudah. Oh, ya sudah, kalau sudah azan kita cut lebih dahulu. Mau di-cut dulu? Di-cut aja. Oh gitu. Tidak mungkin kita berbicara tentang sholat, ada azan kita terus. Ya. Jadi kita sholat aja dulu, nanti kemudian kita lanjut. Ya, gitu ya. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadisnya yang sahih atau hasan. Ya. Kalau dalam masalah sholat, karena dia merupakan bagian dari ibadah mahdhah, maka tidak boleh tidak harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, ini kata Nabi. Jadi tata caranya, bacaan dan gerakannya, termasuk spiritnya harus manut pada tuntunan Allah melalui Rasulnya. Tata caranya Nabi. Dari dasar ini kemudian ulama membuat kaidah. Kaidah itu aturan main supaya benar-benar bisa sesuai dengan spirit sholat Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kaidah yang disusun oleh ulama mengenai ibadah, prinsipnya adalah al-aslu fil ibadah al-butlan. Pada asalnya dalam masalah ibadah itu batal atau al-hadru. Al-hadru itu terlarang. Hatta yakuma dalilun alal amri, hingga terdapat dalil yang menunjukkan pada perintah. Artinya ada perintah, kita laksanakan. Tidak ada perintah, tidak ada tuntunan, tidak ada contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tinggalkan. Ibadah itu tidak menuntut kreasi dari orang Islam. Ibadah itu yang dituntut, khususnya ibadah mahdhah, sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, ini harus diingat. Nah, ketika ibadah itu
dilakukan sesuai dengan kreasi pribadi, tidak ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada dua akibat yang akan terjadi. Pertama, fahuwarot, ditolak ibadahnya, dan yang kedua adalah divonis bid'ah dan masuk neraka. Alhamdulillah. Wa kullu bid'atin, padahal semua bid'ah itu adalah dolalah, sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di neraka. Ini dalam konteks ibadah. Ibadah mahdo, ibadah khusus. Karena ada ibadah umum. Ibadah umum itu apa saja yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atas sesuai dengan yang diperkenankan, ya, yang diperintahkan, menghindari yang dilarang sesuai dengan yang diperkenankan. Jadi misalnya kita ngaji, atau kita bekerja, kita tidur, itu bisa bernilai ibadah, bisa juga tidak, ya, tergantung tidurnya untuk apa. Kalau diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidur cepat supaya nanti malam bisa bangun, jadi bernilai ibadah lah tidurnya, karena dia adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerja itu bisa bernilai ibadah, bisa juga tidak. Kalau diniatkan untuk karena Allah, untuk menghidupi keluarganya, anak istrinya, orang tuanya, supaya dapat penghasilan, ya, karena Allah memerintahkan kita untuk bertanggung jawab kepada keluarga kita, mencarikan nafkah, itu bisa bernilai ibadah, ya. Karena apa? Tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan segala yang tanggung jawab ini, tanggung jawab keluarga. Tapi bisa juga tidak, ya, kalau tidak dalam rangka taqarrub ilallah, ya, makanya ini hati-hati. Tapi kalau dalam masalah ibadah khusus, ini ketentuannya tidak boleh, tidak mesti manut Allah dan Rasulnya, nah, dan seterusnya, ya. Nah, saya kembali ke sini karena ini amalan di bulan Ramadan. Nah, ini untuk sholat malam bisa dibuka dengan sholat 2 rakaat yang ringan-ringan, istilahnya rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang ringan-ringan. Ini yang disebut sebagai sholat iftitah, sholat pembuka. Kalau langsung gimana? Bisa juga, ya, karena sebagian perilaku Nabi atau hadis yang diceritakan oleh Nabi itu tidak menyebutkan juga adanya 2 rakaat yang ringan-ringan. Kadang cuma diceritakan langsung 4-4-3, ya. Jadi pilihannya. Tapi 2 rakaat yang ringan-ringan itu, ya, ada juga dasarnya gitu, ya, ada juga dasarnya. Nanti juga sampai kepada perbedaan pendapat, bolehkah sholat tahajud setelah sholat tarawih, ya. Saya kira cukup panjang saya uraikan dalam buku itu. Habis buku saya di sini, saya pinjam dulu dong. Iya, minta maaf ya. Jadi yang penting tadi asal ada dasarnya, ya. Mau berbeda pendapat juga tidak ada masalah. Tadi dasarnya itu, ya, saya katakan tadi ada dasarnya berdasarkan hadis Nabi. Nah, ini prinsipnya ini. Ya, ini bukunya. Sholat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat, ya. Jadi karena latar belakang saya ilmu hadis, maka ada ini.
Nah, prinsipnya ini, jika masih didasarkan pada dalil Al-Quran dan hadis yang makbul, maka tidak ada masalah. Persoalan beda pemahaman itu wajar. Dari dulu 4 imam madhab juga berbeda, tidak perlu diperselisihkan. Kita harus dewasa. Umat Islam itu harus dewasa, tidak perlu dipertengkarkan, apalagi hingga menimbulkan perpecahan. Allah dan Rasulnya tidak suka umatnya itu berpecah setelah mendapatkan hidayah, sama-sama mengaku sebagai pengikutnya Allah dan Rasulullah setelah bersahadat. Orang-orang dulu itu suka bertengkar, tapi setelah Islam datang kemudian mereka mendapatkan hidayah, tidak boleh lagi bertengkar. Masa hanya dalam masalah ibadah yang sama-sama ingin menyembah kepada Allah kok bertengkar? Di situ kunut, di sini tidak, masa gara-gara itu? Iya. Nah, ingat, yang penting masih ada dasar Quran dan hadisnya. Dalam kata pengantar ini, pengantar edisi revisi kedua, kalau membaca buku memang sebaiknya dari pengantar supaya ada gambaran tentang apa maunya si penulis. Di sini saya katakan peluang terjadinya perbedaan pendapat atau perbedaan pemahaman sangat terbuka bagi penulis, karena ini masalah ibadah mahdho atau ibadah khusus yang ketat dan rawan konflik. Maka selama masih didasarkan pada dalil atau petunjuk Al-Quran dan sunnah makbul itu hadis sahih atau hasan, maka beda pendapat tidak masalah, tidak perlu dipertengkarkan, apalagi hingga menimbulkan perpecahan. Tetapi jika didasarkan pada hadis dhaif, lemah, yang tidak bisa naik pada derajat hasan li ghairihi, jadi ada hadis lemah, kalau kategorinya dhaif jiddan, sangat lemah, tidak bisa naik, tidak bisa dijadikan hujjah karena saking lemahnya itu. Ya. Tapi kalau hadis lemah itu tidak keterlaluan, hanya cacat dalam masalah kekuatan hafalan, ya, bukan cacat pada moral. Kalau cacat moral habis dia, tidak bisa ditolerir. Namanya penipu, itu karakternya biasanya melekat sebagai suka menipu. Kalau dia sudah suka menipu, curang, mengurangi berita yang sebenarnya atau menambah-nambah. Nah ini, kalau ngurang-ngurangi mungkin ibu-ibu tidak biasa ya. Kalau menambah-nambah, oh bukan biasa lagi. Senang membumbui itu supaya lebih heboh gitu. Lebih seru. Ya. Nah, kalau menambah-nambah itu sering, dan itu menyebabkan hadisnya ditolak. Omongannya tidak dipercaya karena suka nambah-nambah, bumbunya lebih banyak, kan lebih tambah sedap ya. Ya, hati-hati. Kalau dia tidak tahu, katakan tidak tahu. Ya, tunggu sampai kemudian dia dapat pengetahuan baru, ya, atau pengetahuan yang pasti. Ya, jadi ini. Apalagi tidak ada sumber hadisnya atau tidak ada asar sahabat yang bisa dihukumi marfu, yang bisa dihukumi bahwa ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka penulis tidak akan mentolerirnya karena khawatir terjebak pada perbuatan sia-sia bahkan bid'ah. Itu sebabnya terkadang kajian buku ini saya tambahkan judul kecil, meluruskan penyimpangan dan memahami perbedaan. Apa artinya? Meluruskan penyimpangan apabila memang tidak ada dasar hadisnya yang makbul, dan memahami perbedaan selama masih dalam koridor didasarkan pada Quran dan hadis yang makbul, sahih atau hasan. Itu aja. Karena ini ibadah mahdho. Tadi ibadah mahdho itu tadi ibadah khasa itu ya harus ada tuntunannya. Ya. Ini yang termasuk kunut dan tidak kunut, tidak ada masalah lah.
saya orang Muhammadiyah, tetapi ya kalau ada yang kunut ya tidak ada masalah, karena putusan dan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah itu juga tidak pernah membid'ahkan kunut. Ingat itu. Kenapa? Karena kunut ada dasar hadisnya juga, Bukhari Muslim pula, ya, dari Ibnu Umar. Lalu kalau sudah tahu ada dasar hadisnya Bukhari Muslim dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, saya ditanya, kenapa Ustadz tidak kunut? Ya, karena saya meneliti hadisnya, ada juga hadis Bukhari Muslim juga yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW kemudian meninggalkan kunut setelah Ali Imran 128 turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya. Kata Allah dalam Ali Imran 128 itu, ya Muhammad, tidak ada urusan kamu sedikit pun tentang mereka. Apakah Allah mau menerima tobatnya ataukah Allah tetap akan mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka orang yang zalim. Ibu, kalau orang yang zalim tidak usah didoakan, ya Allah turunkan laknat atas mereka. Allah itu maha alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijak, hakim, ya, lagi mengetahui lagi maha bijak. Tanpa kita ceritakan, kadang-kadang ada doa, ya Allah, pada hari ini rakyat Indonesia sedang memperingati hari kemerdekaan. Lu tahu itu? Enggak usah dilaporkan gitu kan. Enggak usah, ngapain? Allah itu sudah tahu. Makanya doa itu kadang-kadang langsung aja. Ya, enggak usah melipir-melipir gitu. Ya. Allah itu alim, maha mengetahui, bahkan khabir, maha waspada. Semut hitam kecil di tengah malam hari masuk lubang, itu Allah tahu. Ya, apalagi kita, apalagi perbuatan zalim. Tidak usah mintakan ya Allah, karena ya Allah turunkan azab atas orang ini. Hakim itu kan maha bijak. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang sebijak-bijaknya, seadil-adilnya? At-Tin ayat terakhir, ya. Kalau Allah maha mengetahui lagi maha bijak, tidak mungkin ada perbuatan yang dilewatkan begitu saja tanpa pengetahuan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan amalan sekecil biji zarrah pun Allah tahu. Ya. Ya roh, Allah tahu, Allah lihat. Ya. Perbuatan baik sekecil biji zarrah pun Allah lihat. Makanya kemudian kenapa di dalam ibadah sholat itu tidak perlu, dan memang tidak ada, maaf ya maaf, talaffuz bin niyah itu melafalkan niat. Ada gak hadisnya yang mencontohkan usolli sunnatat tarawih lillahi ta'ala, ya, makmuman misalnya, ada nggak? Atau usolli fardhul maghrib salasa rakaatin lillahi ta'ala, ada nggak? Contoh loh ya. Makanya kalau ibu coba baca bukunya yang pernah mungkin didapatkan, tidak ada satupun oleh penulis buku itu menuliskan rawahunya siapa, hadis ini diriwayatkan oleh siapa. Tidak. Kenapa? Karena mereka hanya mengutip, dan mungkin ulama kita hanya ingin mencontohkan salah satu contoh lafal niat itu begini, bukan dengan maksud untuk melafalkan sebelum sholat. Karena Allah itu, niat itu kan amalan hati ya, bukan amalan lisan. Allah tahu langsung, yuwaswisu bihi, ya apa namanya, nafsu. Jadi dia tahu apa yang dibisikkan oleh jiwa manusia itu, karena itu ciptaan Allah.
Allah tahu yang terdalam. Sedekah niatnya apa? Niatnya untuk mengambil suara. Kadang-kadang sedekahnya itu yang politikus itu nanti kenceng kalau mau pemilihan. Setelah pemilihan konstituennya nggak diperhatikan lagi. Atau karena Allah, ya. Jadi dan itu biasanya kelihatan itu setelahnya kan, kalau dia tetap sedekah walaupun dia terpilih atau tidak terpilih, itu artinya memang dia ikhlas. Tapi kalau sedekahnya hanya pada saat mau pemilihan, biasanya tidak ikhlas. Nah, Allah tahu tanpa harus diceritakan. Jadi misalnya kalau sholat, ya kadang-kadang kan kita sholat itu kan tidak semua juga karena Allah kan. Karena gak enak juga sama tetangganya pada sholat, atau teman-temannya pada sholat, ya, atau ke mertua yang kebetulan mertuanya rajin sholat, ya. Biasanya kalau di rumah nggak sholat, tapi karena mertuanya sholat ya ikut, ya, ikut tunggu saya berwudu dulu ya, enak, right. Tapi nggak apa-apa, masih bagus, masih sholat. Alhamdulillah, ya. Ketawa apa kenyataan atau enggak ya? Allah. Jadi kan karena itu juga sholat tarawih. Jadi hati-hati kalau dia mengatakan saya sholat sunat tarawih karena Allah, jangan-jangan malaikat mendekati. Tenane, tenane toh ya. Yang betul gitu, yang benar. Benar gak karena Allah? Karena usolli sunnat tarawih lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jangan-jangan bukan karena Allah. Makanya tidak ketemu. Tapi kalau ini kan masih ada dasarnya, kunut tidak kunut, ada dasarnya. Cuma berbeda pendapat saja. Ketika Ali Imran 128 turun, Muhammad tidak ada urusan sedikit pun tentang urusan kamu tentang mereka. Apakah Allah nanti mau menerima tobat mereka? Karena selama hayat masih dikandung badan, peluang bertobat itu ada. Sahabat sebagiannya itu dulu kafir, belum Islam kan, tapi karena hidupnya masih lama, bertemu dengan Nabi, dapat hidayah, menjadi pembela Islam nomor 1, ya. Sementara ada juga yang tidak Islam, ya sudahlah, lakum dinukum waliyadin, jangan dipaksakan. Keyakinan kok dipaksa, itu keyakinan yang memaksa orang, itu tidak rasional, ya, tidak ada. Yang penting kita sampaikan. Persoalan situ mau terima atau tidak bukan lagi urusan kita, jangan dipaksa. Nah, ini apakah Allah mau menerima tobat mereka, ataukah Allah tetap mengazab mereka? Fa innahum zalimun, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang zalim. Makanya saya katakan tadi, terhadap perbuatan zalim tidak usah dimintakan, ya Allah turunkan laknat pada orang yang zalim ini, ya. Kita hanya berdoa, ya Allah selamatkan teman-teman saya yang sedang dizalimi, saudara-saudara saya dizalimi. Tapi persoalan laknat tidak usah. Makanya setelah Ali Imran 128 turun, Nabi SAW tidak lagi terlihat melaksanakan kunut. Nah itu kan cuma berbeda pemahaman. Kebetulan, jadi saya di beberapa kajian buku itu saya ditanya, Ustadz, Imam Madhab itu kunut, tapi kok Ustadz tidak? Saya katakan begini, persoalan kunut adalah persoalan yang insya Allah tetap kontroversi hingga kiamat. Kenapa? Karena dalil-dalil bahwa Rasulullah SAW pernah kunut jelas ada. Loh kok Ustaz tidak? Karena dalil-dalil yang kemudian Rasulullah meninggalkan kunut juga ada. Sudahlah, saling menghormati saja. Ya. Hadis-hadis Nabi SAW pernah kunut 1 bulan, itu hadisnya Bukhari Muslim. Tapi tidak ada hadis yang mewajibkan
kunut. Tidak ada hadis kauli yang menyuruh untuk kunut. Nabi melaksanakan. Ketika terjadi pembantaian sahabat, ada 70 sahabat dibantai beserta keluarganya. Pembantaian itu terjadi pada saat ada perjanjian Hudaybiyah. Tidak boleh terjadi pertumpahan darah antara orang Islam dengan orang kafir. Pada awalnya damai. Janji itu, perjanjian itu dipegangi oleh masing-masing pihak. Tapi 2 tahun perjalanan perjanjian ini berlangsung, terjadi pembunuhan. Ya, jadi janji itu dilanggar oleh mereka. Nabi SAW marah, para sahabat marah. Katanya sahabat, hentikan perjanjian itu, kita perang. Tapi Nabi SAW ini pemimpin yang luar biasa, kan sabar, kemudian visioner gitu ya, berpikirnya ke depan. Dia mengatakan, tidak, saya tidak mau hentikan perjanjian ini. Saya mau adukan ini kepada Allah. Akhirnya diadukanlah ini kepada Allah melalui kunut dalam 5 waktu. Nah, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan, dan tidak ada hadis sahih yang melarang kunut. Makanya perbedaan pendapat itu terjadi. Udahlah, tidak ada masalah. Ya. Nah, ini nanti kita mungkin bahas di lain waktu. Cuman saya hanya sekedar mengatakan bahwa sebenarnya selama masih ada dasar hadisnya tidak masalah. Nah, tata caranya itu bisa begini, bisa dengan melakukan bacaan-bacaan ini. Tata caranya silahkanlah. Kalau saya cenderung untuk 11, tapi kalau misalnya ada yang lebih juga tidak masalah, masih ada dasar hadisnya. Ya, baik. Ini sholat tarawih Nabi. Dan kemudian ya, itu sudah berapa itu? 3. Amalan-amalan yang lain adalah rajin sholat berjamaah. Ya, kalau perempuan itu yang bagus sholat jamaahnya di rumah atau di masjid? Hah? Sholat wajib di rumah ya. Kalau saya dengan menggunakan hadis Nabi yang mengatakan janganlah engkau cegah istrimu yang mau sholat di masjid, karena ada memang istri-istri Nabi itu sholatnya di masjid, ingat itu ya, istri Nabi. Makanya ada pengaturan sop terbaik perempuan ada di belakang, sop terbaik laki-laki ada paling depan. Nah, yang di rumah itu kalau pada masa awal memang ada larangan. Ya, sebaik-baik sholat perempuan adalah di masjid, di rumahnya. Ya, di rumahnya pun di tempat khusus di dalam lagi, karena kan ada ruang terbuka dan ruang khusus. Itu sebaik-baik sholat. Nah, cuman masalahnya kok ada 2 yang seperti itu. Nah, sebagian ulama memahami memang awalnya dilarang karena fitnah. Fitnah itu bahasa Arabnya bahaya. Bahaya ke masjid itu lebih tinggi. Tapi ketika di akhir itu Nabi SAW memperkenankan, jangan kamu larang. Karena ada perempuan-perempuan yang, ya apalagi di masa sekarang kan, pejuang gender, kesetaraan gender. Dia ingin mendapatkan pahala yang sama besarnya dengan laki-laki. Karena kalau ke masjid, pahalanya itu langkah-langkah kita, langkah kaki kanan menambah pahala, langkah kaki kiri mengurangi dosa. Iya kan? Kan sudah jelas itu. Semakin jauh rumahnya atau kos-kosannya dari masjid, kok dia datang, berarti lebih banyak pahalanya. Belum lagi berjamaahnya. Sholat sendirian hanya 1 pahala. Berdua langsung menjadi 27 derajat. Perbedaannya kan signifikan kan? Atau dalam hadis Nabi dikatakan 25. Dalam hadis Nabi yang lain
antara 23 sampai 29 derajat. Sangat signifikan. Artinya pahalanya sangat besar. Nah, kalau ada perempuan yang pejuang, kami mau mendapatkan pahala yang sama. Iya, sekarang asal aman, tidak ada masalah. Di Indonesia kan rata-rata aman. Kalau di Mekah kenapa dilarang? Karena walaupun Mekah kadang-kadang banyak juga begalnya gitu. Ya, bahaya juga kan. Makanya kalau ibu-ibu yang jangan naik duluan lah ke taksi, karena memang nanti bisa dibawa lari. Waduh. Ya. Nah, makanya laki-laki dulu, kalau dibawa lari silahkan dah. Ya. Nah, jadi itu antara lain. Nah, ketika pada masa Nabi itu sudah aman, makanya silahkan bagi yang dekat rumahnya, bagi yang memungkinkan. Nah, yang aneh dari kita tetap memilih untuk sholat di rumah padahal aman. Tapi kalau ke mall yang jauh, jauh di sana, dia datangi gitu. Aneh gitu. Apa katanya? Ya, karena hadis Nabi mengatakan sholat terbaik bagi perempuan di masjid, di rumahnya. Lah, ini masalahnya aman Bu. Ya. Masa kemudian mall didatangi, masjid ditinggalkan? Pahala ini. Ya, maka bagi saya, ya sudahlah. Ya, lebih bagus sholat ini. Ya, tanpa merubah hadis, karena dua kondisi itu kenapa dulu dilarang ziarah kubur dan kemudian setelah itu dibolehkan? Dua hadis yang kondisinya berbeda, situasinya berbeda. Karena dulu masih ada kecenderungan orang ya menginikan nenek moyang itu. Ya. Kemudian sekarang sudah aman akidahnya, tidak ada lagi kemungkinan itu. Sudah. Tapi untuk perempuan tidak boleh mengiringi jenazah sampai makam di hari pertamanya. Bukan di hari pertamanya, pada saat pemakamannya. Ya. Tidak boleh sebenarnya mengiringi, tetap dia di rumah. Ini sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi. Kenapa? Ya tidak tahu. Nabi tidak menjelaskan. Tapi maaf, yang agak rawan batinnya, kekuatan psikisnya itu perempuan. Ya. Kalau laki-laki biasanya lebih tahan. Kalau perempuan biasanya tapi sampai lihat-lihat ada yang nerima nggak? Itu. Kalau misalnya perempuan itu mungkin ya ringan, nggak masalah. Cantik lagi malah banyak yang mau, silahkan jatuh. Ini kalau sudah, ada lihat-lihat dulu. Kalau pingsan kan gawat juga. Nah, jadi itu saya kira, ya. Tapi kalau setelahnya monggo, artinya kekuatan batinnya, orang kan kadang-kadang tidak tahan itu kalau pas dimasukkan itu, kayaknya sudah berbisa untuk selamanya gitu. Nah, itu antara. Jadi perbedaan pemahaman, asal ada dasar. Nah, saya kira ini hadis Nabi tentang sholat tarawihnya Nabi. Saya kira dialog saja ya. Iya. Nanti yang lain amalan-amalannya pokoknya aktifkan aja lah. Iya, baik. Terima kasih. Kembalikan pada pembicara. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Ibu-ibu, untuk berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kita akan menampung 3 pertanyaan dulu. Bagi yang punya pertanyaan bisa maju ke depan, mungkin yang dari belakang kalau ada. Nanti setelah 3 pertanyaan, apabila masih ada waktu, kita akan lanjutkan lagi. Iya, silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan ke sini Bu. Mic sana aja, mic itu. Tuh ada mic. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi ya diterangkan beberapa hadis. Karena
karena itu sangat berguna Oh, iya. juga dalam melakukan ibadah. Apalagi di sini kita datang dari berbagai macam suku bangsa yang kadang-kadang tercampuri antara hadis, kebiasaan gitu ya, dan mungkin kadang-kadang ilmu yang juga tidak mencukupi. Cuma mungkin satu yang mungkin saya tanyakan, Ustaz, tidak berhubungan langsung dengan yang tadi. Kadang-kadang orang kan kalau dibilang hadis gitu ya, nah mereka kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak. Jadi kita pengen memberikan sedikit gambaran gitu, bagaimana supaya mereka juga bisa menerima suatu hadis itu dengan lapang dada gitu kan. Jadi apa ilmunya itu bagaimana Ustaz, tentang sanad, tentang siapa gitu, bagaimana jenis orang yang memang bisa kita percayai gitu, bahwa hadis itu muncul bukan dengan sangat begitu gampang gitu ya, dengan banyak seleksi gitu, sehingga nanti mereka bisa untuk menerima hadis itu, karena kan untuk percaya Al-Quran dan hadis ini benar-benar sangat penting ya. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan saja, apakah ada pertanyaan kedua? Boleh? Iya, Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau nanya, kalau kita wudhu, saya pernah dengar sih mesti nggak boleh dilap mukanya gitu. Apakah itu benar atau enggak? Basah-basah kita sholat gitu. Dikeringkan maksudnya. Iya, dikeringkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu Ibu? Ada lagi? Oke. Takutnya yang sana. Ya, sana enggak kedengaran. Iya. Jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, yang sesi terakhir tadi Pak Ustaz mengenai kuburan. Iya, karena saya kaget sekali, saya baru dengar hari ini bahwa orang perempuan itu nggak boleh datang ke kuburan di hari pertama. Jadi karena banyak sekali tentunya di pemakaman itu selalunya ada wanita yang datang. Kenapa maksudnya kenapa mereka itu pada nggak tahu gitu, termasuk saya juga dan mungkin teman-teman di sini. Nggak adakah Ustaz di sana yang tahu tentang itu gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama, satu, 3, 1 dan 3 udah muncul aman. Ya, sanad itu penting. Salah satu keunggulan Islam itu karena ada sistem sanad. Ya, keunggulan agama kita itu karena ada sistem sanad. Sanad itu penting. Bahkan al-isnadu minad-din, penyandaran terhadap sebuah berita, apalagi itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus jelas. Dari mana kamu dapatkan? Dari guru saya. Gurunya dari mana? Dari guru saya. Gurunya guru saya. Baru kemudian sampai pada Nabi. Dan guru ini memang harus terjadi pertemuan antara muridnya. Dan guru ini secara kredibilitas, kesikohan harus bisa dipercaya. Kalau dia cacat moral tidak bisa. Kalau dia tidak pernah ketemu antara guru dan murid tidak bisa. Tidak diakui. Kalau namanya diakui, namanya berspekulasi tentang ajaran Islam yang otentik. Yang otentik kan sumbernya yang Quran dan hadis Nabi kan. Kalau semua orang mau mengatakan apa yang dimaui tentang Islam, laqala man syaa ma syaa, kata Ibnu Mubarak, gurunya Imam Bukhari. Ya, al-isnadu minad-din, penyandaran itu sanad hadis itu bagian dari agama. Laulal isnad, sekiranya tidak ada sistem sanad, sistem penyandaran, laqala man syaa ma syaa, siapapun boleh mengatakan apa yang dimauinya, terserah gua.
Ya, inilah Islam menurut saya katanya. Islam itu tidak boleh berdasarkan, menurut saya, tanpa, ingat ya, tanpa disandarkan kepada Quran Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Boleh kita berpendapat, tapi pendapat kita juga harus ada mengacu, harus ada acuannya, harus ada acuannya. Ya, kenapa? Apa dasar Anda mengatakan seperti ini? Ya karena ada dasarnya. Nah, sekarang dasarnya itu otentik atau tidak, asli atau tidak? Kadang-kadang ini kan, maaf, karena kita hidup jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kadang-kadang yang kita anggap sebagai otentik ternyata tidak. Ya, saya contohkan. Maaf ya, ada senandung yang biasa diucapkan di masjid-masjid, khususnya di desa, itu salawatan, puji-pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita di Indonesia sering mendengar itu, tapi pas ke Timur Tengah tidak ketemu. Ya, kita di Indonesia kalau antara sholat tarawih istirahat itu ada fadlan minallahi wa ni'mah sebagian ya, wa maghfiratan wa rahmah dan seterusnya. Atau misalnya setelah itu ada ucapan setelah 2 rakaat selesai, Al-Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dijawab oleh jamaah radhiyallahu anhu dan seterusnya. Kemudian nanti kalau selesai 4 rakaat, 2 rakaat selesai, Al-Khalifatus Tsaniyah Umar bin Khattab, dijawab oleh jamaah radhiyallahu anhu. Kalau sudah mau ditegakkan jamaah, Sallu sunnatat tarawih rahimakumullah, kemudian dijawab As-salatu la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ke Mekah umroh Ramadan yang nilainya sama dengan haji, pernah gak dengar yang kayak begitu? Ada yang pernah umroh pada saat Ramadan? Ramadan ya? Ada? Ada? Ya? Saya pernah. Terus ada gak? Karena beda Ustaz, itu budaya sih kalau itu. Baik, dijawab. Beda, ini budaya. Masalahnya yang kita lakukan budaya atau ibadah? Ya, itu yang saya mau katakan. Jadi kita itu sudah tercampur dengan mana ibadah, mana budaya. Ini, setelah menjelaskan ini lanjutannya pada yang lain. Kaidah usulnya begini. Al-aslu fil ibadah, pada asalnya dalam masalah ibadat, al-butlan tadi batal, al-hadru itu terlarang, illa ma warada 'anis syari' tasri'uhu, kecuali terdapat ketentuan dari asyari'. Asyari' itu siapa? Allah. Syara'a itu mengatur, asyari' itu yang mengatur, masru' itu aturan. Ya, aturan dari asyari' yang berhak membuat hukum siapa kalau dalam agama? Allah kan? Jadi di sini Allah, tasri'uhu yang mengaturnya. Jadi ibadah itu terlarang untuk dilakukan kecuali terdapat ketentuan dari Allah yang mengaturnya. Selama tidak ada aturan dari Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita lakukan. Lanjut. Wal aslu fil adat, namun hukum dasar dari adat istiadat al-ibahah, semuanya boleh. Boleh. Maaf, yasinan itu menurut saya itu termasuk ibadah, muamalah, adat. Tidak ketemu itu dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka setelah jihad, sahabat meninggal, sibuk dengan melakukan ibadah yang lain atau jihad dilanjutkan. Ya. Jadi itu menurut saya, menurut adat setempat di Indonesia, khas Indonesia. Kalau itu tidak masalah bagi saya. Yang penting masyarakat tahu itu sebagai ibadah, adat. Cuma apakah masyarakat tahu itu sebagai adat atau ibadah? Bisa nggak dibedakan? Sebagian masyarakat kita ternyata tidak. Apalagi kalau misalnya masuk 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Sebagian masyarakat kita itu sudah menganggap sebagai bagian dari ibadah. Yang kalau misalnya kita tidak melaksanakan
wah bisa dikutuk 7 turunan. Atau misalnya tidak dianggap sah. Yang mengatakan tidak sah siapa? Kalau ada ayatnya mana ayatnya, kalau ada hadisnya mana hadisnya. Ya, tidak ada, oh berarti itu ada, gitu aja. Tidak ada masalah kalau ada. Lanjutkan. Daripada setelah itu main domino. Ya, kadang-kadang kan maaf di kumpulan-kumpulan itu kan setelah wah mumpung kumpul udah reme dianukan. Kadang-kadang taruhan Pak. Di beberapa tempat itu. Macam-macam, makanya saya ini kan jadi itu sudah ibadah campur adat, tapi adat itu bisa bernilai ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya ada pengajiannya supaya kita zikrul maut, mengingat kematian, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Namanya takziah itu apa? Menghibur ya. Jangan ngamen di tempat orang meninggal. Ya, takziah itu ya berikan hiburan. Ya. Jadi ya supaya ini ya nanti juga kita akan menyusul. Jadi aturannya sebenarnya itu untuk kita yang masih hidup. Hiburan untuk yang hidup. Artinya suatu saat kita juga akan mati. Apakah kita sudah siap amalan kita? Ya, ketika Allah nanti memanggil kita secara tiba-tiba. Jadi kasih pengajian bernilai ibadah dia. Ya. Jadi itu. Ya alasannya ulama kenapa dulu itu diadakan? Daripada habis itu langsung main domino saja. Kan lebih maksiat kan? Diisilah pengajian kayak gitu kan. Nah, ada ibadah. Ibadah illa ma warada anis-syari' tahrimu, kecuali terdapat ketentuan dari asy-syari' Allah yang mengharamkannya. Selama tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengharamkan, lanjutkan. Ya, supaya kita bisa membedakan mana adat, mana ibadah. Tapi kalau ibadah tidak boleh kita tambah, tidak boleh ada kreasi. Tapi kalau adat, muamalah termasuk bagian dari adat itu, bagian dari muamalah. Itu juga ya terserah selama tidak melanggar larangan. Jadi silahkan berkreasi. Malah di sini kreasinya lebih panjang. Makanya larangan-larangan dalam ibadah adat, dalam adat istiadat itu tidak rinci. Yang penting jangan melanggar larangan. Nah, larangan itu kan misalnya tidak ada unsur kezaliman, syirik, tidak ada unsur kemaksiatan. Ketika mengadakan acara, malah kemaksiatannya yang muncul. Tidak ada unsur kemadorotan, malah perkelahian. Dangdutan itu kan maaf ya, kalau dulu pada setiap kontes dangdut itu mesti berkelahi. Itu belum lagi goyangan penyanyinya, iya kan? Belum lagi goyangan penyanyinya. Itu di akhir itu berkelahi. Boleh silahkan. Ya, tapi kalau misalnya setiap ada kontes berkelahi, setiap minuman keras, disitulah kemudian muamalah adat itu menjadi dilarang. Tapi kalau misalnya tidak hiburan, kita manusia punya hiburan sendiri ya, silakan lanjut. Gitu. Ya, tidak mengundang. Nah, tidak ada kemadorotan. Nah, kadang-kadang tuh dangdutan tuh bercampur karena yang menyanyi dan yang menikmati dangdut adalah orang Islam. Sehingga saya pernah itu dari jauh sayup-sayup terdengar. Itu saya kira pengajian akbar. Jadi awalannya itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Wah, ada pengajian akbar, ustazah siapa gitu ya. Tapi ternyata siap goyang. Loh, siapa goyang? Ustazah siapa yang ngajak jemaah goyang? Ini nggak benar ini. Tapi mau bagaimana? Dia ingin mengislamkan dangdutan tapi siap goyang. Kaki di atas. Nggak, itu cuma bid'ah. Jadi gitu ya. Untuk membedakan mana adat. Nah, masalahnya sekarang sholawatan antara azan dengan iqomah
Itu masalah. Kenapa? Kalau puji-pujian sebenarnya boleh. Umar bin Khattab ketika ada orang yang puji-pujian di masjid, itu marah dia. Karena tidak biasanya. Kok ada yang puji-pujian? Umar itu mendatangi. Hai, ngapain kamu? Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Apa? Kata sahabat ini, Al-Ansor ini. Dia mengatakan, jangankan Anda, orang yang lebih mulia dari Anda saja tidak melarang saya bersyair, melakukan puji-pujian yang dikolaborasi kemudian dirubah dengan salawat. Sehingga apa? Ketika itu Nabi SAW saya bersyair. Kenapa ada syair itu yang kemudian dilarang oleh Nabi SAW? Karena isinya syair dulu itu maksiat. Tapi ketika orang ini tercerahkan, dia rubah itu syair menjadi syair yang ruhnya itu ruh Islami. Maka Nabi SAW mendengar itu, Nabi doakan orang ini, ya, mudah-mudahan Allah tiupkan Ruh Kudus ke dalam diri orang ini. Artinya dipuji, lanjutkan. Nah, orang yang ditegur oleh Nabi itu tidak oleh Umar tidak terima. Orang yang lebih baik dari Anda saja tidak melarang kok. Ya, sehingga ulama berbeda pendapat dalam soal salawatan, puji-pujian itu di masjid. Kalau saya mengatakan boleh, ya. Waktu itu sahabat yang dilarang itu langsung minta kesaksian. Bagaimana Abu Hurairah? Benar gak apa kata saya? Abu Hurairah masuk. Betul, artinya itu sudah legitimate itu dari Nabi. Artinya boleh, tetapi jangan antara adzan dengan iqamah itu. Karena apa? Tuntunan yang jelas-jelas dari Nabi SAW ada sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Gitu Bu ya. Jadi hati-hati ya. Kalau saya sih jangan sampai, maaf, seperti yasinan. Kebetulan kan budaya saya juga. Tapi kalau saya masuk di kampung orang yang yasinan, saya datang Bu. Menunjukkan bahwa ini adalah budaya. Menghormati undangan. Kalau enggak nanti diusir. Ya, karena budaya setempat ya saya datang. Ya. Cuman orang-orang itu apakah sama keyakinannya dengan saya yang hanya menganggap itu sebagai budaya? Jangan sampai, maaf, kita adakan itu biaya yang dikeluarkan. Karena orang kalau 1000 hari itu pol-polan sudah. Dia akan mau, walaupun dia mungkin ngutang-ngutang ke sana kemari miskin, tapi untuk hari ke-1000 dia akan jor-joran untuk itu. Ya, karena dia menganggap itu sebagai bagian dari ibadah. Ya, sudah mengadakan mahal, ngutang kiri kanan, setelah itu mengadakan acara ini, dan kemudian acaranya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, mengundang laknat Allah, naudzubillah. Tapi bukan berarti saya tidak boleh ya. Makanya saya untuk ini ada. Tapi kalau misalnya di ceramah takziah, saya tidak pernah mengatakan ini tidak boleh, enggak. Ya, mau ditimpukin sama orang yang lagi berduka. enggak. Nah, itu saya kira. Tentang wudhu, mengusap air di wajah, enggak ada dalil yang melarang. Dikeringkan gitu maksudnya. Dikeringkan juga enggak ada. Boleh, ya. Boleh aja. Boleh saja. Ya, boleh dikeringkan, tidak apa-apa. Apa memang ada hadisnya yang mengatakan ini sebagai ampunan? Malah coba baca di ini saya ada yang menentunkan doa juga gitu. Ada yang mengatakan biarkan air itu nanti menjadi saksi gitu kan. Iya. Malah ada juga yang begini nih. Ketika berwudu gini caranya. Ada doa-doa ketika membasuh tangan, ada ketika membasuh ada. Doanya itu apa? Pernah dengar enggak? Allahumma bayyid wajhi. Jadi suatu ketika saya ngisi kuliah di Fakultas Agama Islam UMY, itu ada mahasiswa yang nanya, Ustaz, guru kami dari pondok pesantren dia itu mengajarkan kami kalau sedang wudhu. Lagi dicontohkan. Oh, sorry. Iya. Guru kami. Nah, itu di bibir masalahnya. Satu. Terdengar nggak? Ya? Dengeran nggak? Satu. Nggak kedengaran.
Guru kami. Halo, kedengaran? Tidak juga. Ya sudahlah. Guru kami ketika Oh, enggak kedengaran belum mana ya? Biar saya bisa contohkan. Satu-satu. Kedengaran enggak? Tidak juga. Iya. Iya, cukup. Satu-satu. Atau baterainya habis ini, Bu? Kayaknya itu baterainya belum muat ya. Satu. Tadi dari mana? Guru kami. Jadi santri saya itu, mahasiswa saya nanya, Ustaz, guru kami itu ketika kami berwudu itu ngajarin doa Allahumma bayyid wajhi. Kira-kira hadisnya sahih enggak? Saya bilang, coba diulang, Mas. Allahumma bayyid wajhi. Mas, melihat dari dari teksnya, rasa-rasanya itu hadis dhaif, kalaupun ada hadisnya. Ini rasa-rasanya. Tapi maaf, kita tidak boleh memutuskan sesuatu hanya berdasarkan perasaan. Ya gawat kalau misalnya kita menjudge orang berdasarkan perasaan. Ya, baik, kita buktikan. Kita bukalah Maktabah Syamilah itu, kita buka hadis-hadis Nabi yang ada sudah di ini software itu. Ternyata betul ada hadis yang Allahumma bayyid wajhi. Ya, itu hadisnya dhaif, lemah. Ya, mengusap wajah sambil berdoa itu lemah. Kenapa saya curiga lemah? Artinya saja menjadi lucu. Allahumma, ya Allah, bayyid wajhi, putihkan wajahku. Orang Muslim Papua itu tersinggung dengan hadis ini. Sangat diskriminatif. Dan alhamdulillah ternyata setelah diteliti itu betul dhaif, lemah, nggak bisa dijadikan hujah. Nah kan, saya bilang dugaan saya benar. Ya sudah. Jadi itu tidak ada tuntunannya. Nanti ada beberapa tata cara berwudu, nanti di buku itu bisa agak lengkap saya ini kan, termasuk maaf ya. Ibu kalau mengusap kepala itu berapa kali? Satu atau tiga? Satu ya? Satu? Ada yang tiga? Pernah. Tapi sekarang sudah satu. Alhamdulillah, itu hadisnya sahih. Yang tiga itu memang ada di Nabi mengatakan tawad doa salasan. Nabi SAW berwudu itu tiga-tiga. Ya, tiga-tiga. Tetapi ketika masuk pada gerakan kepala, hadis-hadis yang banyak dan sahih itu hanya mengatakan satu kali. Iya. Oh, caranya gini. Bisa berdiri. Ini susah ini. Ya dibayangkan saja. Caranya begini, ya. Jadi air setelah itu gini. Beliau itu memulai dari depan kepalanya. Setelah itu beliau zahaba bihima, menjalankan kedua tangannya ila kofahu, sampai tengkuknya. Ini contohnya. Ya. Summa raddahuma. Ini aja senyum. Summa raddahuma, kemudian beliau mengembalikan kedua tangannya ilal makanil ladzi bada'a minhu, ke tempat dia memulainya. Jadi karena dia memulai dari depan sini, zahaba bihima, lalu dia jalankan kedua tangannya ila kofahu, sampai tengkuknya. Ini jalan. Tapi Anda jangan begini. Gini nih. Ya. Kemudian setelah itu kembali ke tempat dia memulainya. Selanjutnya dia, ini hadisnya sudah berbeda. Artinya begitu cara mengusap kepala. Ingat loh ya. Dalam Quran, dalam hadis Nabi itu bukan sya'run. Bukan rambut. Kepala. Jadi kalau, ya saya kira lebih jelas itu kepala. Karena tidak semua kita punya rambut. Tapi insya Allah semua kita punya kepala.
Jadi kepala, bukan rambut. Jadi kalau misalnya ibu rambutnya panjang, itu ndak usah kemudian sampai begini. Nggak ada. Ya. Jadi gini kepala. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada khala, beliau memasukkan telunjuknya, isba'aihi, dua telunjuknya ke dalam telinganya. Kemudian jempolnya, ibhamnya itu berada di zahir punggung kedua telinganya. Lalu kemudian ini telunjuknya menyusuri lekak-lekuk telinganya. Ya, menyusuri lekak-lekuk telinganya. Karena apa? Telinga kita memang konturnya itu berlekak-lekuk. Kalau lurus begini aja selesai. Tapi karena lekuk-lekuk begini. Ya. Dan tidak usah dicium. Bau naga. Ya, sudah selesai. Itu saja. Adapun yang begini itu karena keumuman dalil. Ya. Keumuman dalil. Kalau ada dalil umum, ada dalil khusus, mana yang digunakan? Khusus. Kalau ada yang umum, ada yang rinci yang digunakan. Ada yang rinci. Ya. Jadi itu antara lain cara memahami. Seluruhnya, sebagian besarnya memang salasan tiga. Tapi ketika masuk dalam membasuh kepala, itu ternyata hadisnya cuma menceritakan satu, mau yang panjang, mau yang pendek. Jadi langsung Gini Bu, langsung ini sampai tengkuk dulu, kemudian setelah itu kembalikan ke depan. Kalau ibu rambutnya panjang, jangan kemudian SMS-an. Ada iklan itu, ada itu SMS-an. Jadi kembali dulu. Dan itu sekali lagi aspek kesehatan itu memberikan pijatan yang luar biasa terhadap kepala. Setelah itu ada sekarang terapi kuping, iya kan? Nah, terapi kuping. Jadi itu ya lebih sehat lah dan lebih bersih. Cukup satu kali. Kata Roma Irama, cukup satu kali. Gitu ya. Kenapa tidak banyak yang tahu? Ya itu biasanya berproses saja Bu. Memang saya agak aneh itu. Namanya kok sampai ziarah mengiringi jenazah sampai makam itu. Kalau hadis Nabi memang tidak boleh dan itu hadisnya sahih. Kalau guru kami namanya Pak Prapto Ibnu Juraini, itu kalau ada perempuan yang ikut mengiringi jenazah langsung dia mengatakan, perempuan tidak boleh masuk makam. Ya itu maksud saya. Kenapa nggak ada di suatu tempat itu yang seperti itu gitu sehingga nggak sampai sekarang ramai orang datang. Iya, di tempat kami enggak. Karena kami meneruskan apa kata Nabi. Ini kata Nabi, hadisnya ditunjukkan. Coba saja nanti dibuka di internet. Mengiringi jenazah. Tapi kalau ziarah setelah itu boleh. Hari itu saja. Maksudnya saat itu saja. Nanti misalnya setelahnya itu agak tenang baru kemudian boleh. Dan biasanya itu secara psikis lebih bisa terkendali dibanding daripada saat jenazah dimasukkan dalam makam. Kadang-kadang maaf di tradisi kami itu ada yang sampai ibu-ibu yang karena sudah meninggal suaminya gitu kemudian makamkan saya. Dia mau terjun ke aneh itu, mau dimakamkan sama-sama. Ya, ya Allah ya Rabbi. Saya katakan itu keterlaluan kalau itu. Itu makanya tidak boleh. Mungkin itu hikmah dibalik, tapi Nabi tidak menjelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Ya, gitu ya. Baik. Atur nuwun. Iya. Saya manut saya. Soalnya manut. Karena kita berusaha untuk on time ya ibu-ibu. Jadi kita akan cukupkan hingga jam 2. Sekarang sudah pukul 2. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa dicatat atau besok kan kita ketemu lagi sama Ustaz.
Ya. Untuk sekarang saya tutup dulu tausiahnya, Bapak Ustadz. Mungkin ini apa kesimpulan akhir dulu saya makan ya. Kesimpulan akhir boleh. Ini closing statement. Yang jelas sebagai ibadah khusus, sholat itu menunggu perintah atau tuntunan dari Allah dan Nabi-Nya. Dengan demikian ada tuntunan tata cara dan tata krama. Ada juga yang ngejar-ngejar kaki itu. Seringkali kan? Pernah nggak sih sholat itu? Oh itu, iya. Pernah nggak dikejar? Enggak, belum. Belum? Pernah ya? Iya, kakinya diinjak-injak. Iya. Ya itu ada yang begini, ada yang apa namanya? Ya. Di mana ya? Takutnya ada syaitan dalamnya. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang ini loh yang saya bahas itu kan antara lain ini ya. Di brosur itu ada ketuntunan merapatkan shaf dengan mengejar-ngejar kaki jamaah lain. Kadang-kadang saking radikalnya itu, wow, gawat juga ini. Enggak, ini terlalu radikal kalau ini. Masa dia sampai lebar ini sampai ya. Ada tata keramanya, tidak boleh sembarangan. Ya, ada tata krama dan ada tata caranya yang harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah ada yang mengajarkan kalau ada orang yang sholat sendirian, tarik ke belakang, karena memang ada hadisnya, tidak boleh orang sholat sendirian. Orang yang sholat sendirian di belakang tidak ada sholat baginya. Pernah dengar hadis itu? Ya, ya memang betul, tapi tidak begitu maknanya. Sehingga ada yang menarik orang yang sholat ke belakang. Ya, menurut saya kita itu dituntunkan untuk mengisi shop yang kosong, bukan malah merusak shop yang sudah mapan. Kalau yang sendirian memang karena dia memang kehabisan tempat, ya sudah, sholat sendirian itu sudah termasuk bagian dari jamaah. Ya, jadi tidak usah narik. Yang semua hadis yang menarik jamaah yang untuk minta ditemani sendirian itu hadisnya semuanya lemah. Nah ini. Ada yang telat, masuk. Mau masuk ke kiri? Penuh. Kanan penuh. Tarik ke bawah. Itulah dia. Ini yang menarik itu politikus itu. Dia tarik kemudian dia berpikir, nah kok ada yang kosong, isi yang kosong. Nah, makanya dia, ya orang marah lah, orang Arab dibegitukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Hari ini insya Allah tidak terasa ya Ibu-Ibu, udah pukul 14 siang. Sebelum kita Saya yang terasa. berarti saking capeknya mungkin saja belum sholat istirahat kurang kali. Sebelum kita akhiri, saya ada beberapa pengumuman titipan dari panitia. Yang pertama, malam ini akan ada tarawih bersama, tarawih berjamaah di Wilson Community Center mulai jam 7 malam. Jadi kami himbau ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semua untuk meramaikan tarawih bersama malam ini pukul